Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah salah satu usul. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas persoalan iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, dan pertemuan kali ini wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Al-kutub bahasa Arabnya jam'u kitabin, jamak dari kata kitab. Dalam bahasa Arabnya kalau satu kitabun, kalau banyak kutubun, di kitab-kitab. Jadi kita ini dalam keimanan kita wajib mengimani terhadap kitab-kitab Allah. Jadi bukan satu kitab, bukan hanya kitabullah satu kitab saja, tapi kutubullah, kitab-kitab Allah dalam pengertian kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Tentu karena kita umat akhir zaman itu kitabnya kitab suci Al-Quran, maka wabil khusus tentu kita wajib meyakini kitab suci Al-Quran. Wal muradu biha, yang dimaksud di sini adalah al-kutubu allati anzalaha ta'ala ala rusulihi, yakni semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah ala rusulihi, atas rasul-rasulnya, yang telah diberikan kepada rasul-rasulnya itu seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, atau mungkin kitab-kitab lainnya yang kita tidak tahu. Tapi setiap para nabi diberikan Alkitab atau kitabnya. Allati anzalaha ta'ala ala rasulihi, yang kitab-kitab itu telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Memiliki fungsi Alkitab itu sebagai rahmatan lil khalqi. Yang pertama fungsinya, di fungsi Alkitab itu rahmatan lil khalqi, menjadi rahmat bagi makhluk, bagi semua makhluk. Di Al-Quran ini kitab yang berisikan rahmat-rahmat Allah bagi seluruh makhluk. Terkait tentang rahmat secara umum, kita juga sering mendengar bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau di Muhammadiyah pun, ketika kemarin putusan hasil muktamar yang keberapa, 48 ya, terakhir di Solo itu juga mengeluarkan satu panduan yang disebut dengan RIB, di buku RIB, buku panduan Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan, salah satu intinya menjelaskan tentang bagaimana ada rahmatan lil alamin. Nah, karena ajaran Islam ini ajaran yang mengandung rahmatan lil alamin,
maka tentu kita juga harus bisa memahami konsep rahmatan lil alamin itu yang bagaimana memberikan kesejahteraan sesejahtera-sejahteranya, memberikan kedamaian sedamai-damainya. Itu diantara konsep rahmatan lil alamin. Dalam ajaran Islam ada juga ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib beramar ma'ruf dan juga wajib bernahi munkar. Nah, kalau dalam Risalah Islam Berkemajuan Muhammadiyah, di antara poin Risalah Islam Berkemajuan itu kita harus punya prinsip yang tegas, wawasan yang luas, dan luwes pula dalam bertindak. Prinsip kita harus tegas. Kalau memang itu satu perkara hukumnya adalah A, ya kita harus pegang teguh itu prinsip itu. Tetapi jangan lupa, jangan cuma sekedar memegang prinsip, tapi sempit wawasannya. Wawasannya harus luas. Karena kalau kita berbicara Islam, contoh berbicara fikih, fikih itu kan luas. Jadi bukan hanya saja satu pandangan, satu teks ayat atau satu teks naskah itu terkadang bisa dipahami berbeda, atau interpretasi terhadap satu teks itu bisa jadi berbeda. Kita merasa sudah benar karena hanya paham satu teks, padahal masih banyak teks-teks yang lainnya. Nah, jadi disinilah harus luas wawasannya. Bapak Ibu melihat, mendengar, menyaksikan, mungkin ada banyak kasus yang terakhir, ada kasus pemain seorang ustadz mau ngisi pengajian, lalu kemudian dilarang untuk ngisi, atau kemudian digeruduk, atau bahkan secara jelas pokoknya dipaksa untuk bubar dan mau pengajian tapi minta dibubarkan. Dalam sudut pandang saya itu bisa jadi ada dua. Yang pertama, keluasan fikih dalam perbedaan-perbedaan pendapat. Seharusnya kita bertoleransi, ya, yang pada umumnya juga kita selalu menyuarakan toleransi. Terkadang kita bisa bertoleransi dengan yang non-muslim tapi tidak bisa bertoleransi dengan sesama muslim yang mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandang dalam memahami satu teks-teks keagamaan, sehingga muncullah kasus-kasus persekusi yang seperti itu. Dan kalau di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah ada sebut dengan wawasan keterbukaan, wawasan toleransi, wawasan tajdid, wawasan tidak berafiliasi mazhab, wawasan wasatiyah. Itu kalau di Muhammadiyah ada poin-poin itu. Jadi wawasan, misalkan tadi wawasan toleransi, itu ada. Wawasan toleransi itu bagaimana kita juga harus bisa menghargai jika terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita juga harus punya sikap, punya prinsip. Nah, itu. Jadi prinsip itu tetap. Nah, prinsip yang kita pegang itu, tapi dengan kita juga harus memperkaya ilmu pengetahuan tadi. Prinsip yang tegas, wawasan yang luas, wawasannya harus luas. Oh, ternyata orang yang punya pendapat A ini juga ada, itu dalilnya seperti ini. Sebagaimana ada juga yang berpendapat B. Kalau ditelusuri, yang berpendapat B pun itu memiliki dalil dan argumentasi. Kalau dalam konteks keindonesiaan, ormas-ormas yang ada di Indonesia, itu ormas Indonesia itu sekitar ada 80 ormas tuh, banyak sekali. Ormas-ormas itu banyak sekali, yang saya kira setiap ormas memiliki sudut pandang yang berbeda, mesti ada. Tapi yang harus diyakini, semua ormas itu rujukan utamanya Al-Quran dan hadis. Itu nggak boleh dinafikan dan nggak boleh disalahkan. Semuanya rujukannya Quran dan hadis. Tetapi kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena
cara memahaminya, sudut pandangnya atau interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran atau teks-teks hadis itu terkadang berbeda. Karena cara pandangnya atau manhajnya berbeda, maka akan melahirkan sebuah konklusinya yang berbeda. Nah, disinilah yang masyarakat Indonesia harus dikembangkan ya, literasi kita ini, umat Islam ini rendah sekali. Jadi budaya membaca itu sangat rendah sekali. Apalagi sekarang dunia digital ya, dunia digital itu serba instan. Apa-apa inginnya yang instan, dapat dari media sosial langsung dibaca dengan instan, ditelan-telan dengan bulat, tanpa ada kritis, tanpa dikomunikasikan, tanpa bertabayun, tanpa macam-macam lagi. Belajar agama pun seluruhnya instan. Sekarang betul memang belajar agama mudah, di YouTube banyak. Tapi karena instan, segala instan, akhirnya kecenderungan kaum muslimin juga malas berangkat ke majelis-majelis ilmu yang sebenarnya datang langsung duduk di majelis ilmu. Cukup di rumah saja nyetel YouTube sambil tiduran, yang penting kan mendengar pengajian. Kalau yang disetelnya itu pas ustadz yang tanda kutip ya, ilmunya benar, masih alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan yang dikutip, yang selalu diikuti itu barangkali pas ustadz yang dari segi ilmunya tidak terlalu bertanggung jawab, kan bisa bahaya juga. Di generasi milenial yang selalu menggantungkan seluruh kehidupannya kepada media sosial, jika salah pilih dalam bermedia sosial, itu juga bukan perkara yang nah ini. Jadi beragama pun tidak boleh instan. Yang ngaji langsung, ada sumber-sumbernya, Quran, hadis. Yang tentu Quran dengan tafsirnya, yang nggak boleh kita membaca dan menafsirkan sendiri. Kita harus baca tafsir-tafsir para ulama. Hadis juga tidak cukup memahami hadis sendiri, tapi harus baca syarah-syarah hadisnya. Bagaimana nih menurut para ahli hadis dalam memahami hadis ini? Jadi tidak cukup cuman sekedar memahami hadis saja. Nah, ini bagian rahmatan alamin. Selanjutnya, saya tadi mengatakan saya punya dua sudut pandang ya, dua perspektif tentang contoh terjadinya pengajian yang dibubarkan. Di situ menunjukkan ada ketidakluasan wawasan. Harusnya ketika luas wawasannya, ya kita saling menghargai. Tapi sudut pandang yang kedua, di sini pula perlunya para asatidz, para dai juga tadi memiliki keluasan di dalam berdakwah. Tadi kalau dalam rumusan Risalah Islam Berkemajuan Muhammadiyah tadi prinsipnya tegas, luas wawasannya dan luwes. Nah, contoh luwes ini kita tidak mudah ini. Prinsipnya sepertinya kita harus tegas dalam berprinsip. Tapi mohon maaf terkadang mengabaikan keluasan. Kalau luwes itu bahasa Al-Qur'annya mungkin ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi harus luwes, harus bijak. Jadi ketika mohon maaf di dalam satu komunitas kultur tertentu, masyarakat tertentu yang itu punya pemahaman budaya melakukan satu amalan ibadah tertentu, lalu menurut pendapat yang lain amalan itu disebut amalan yang bid'ah. Lalu kalau kemudian dikatakan ini bid'ah, padahal dalam komunitas yang biasa melakukan amalan tersebut, atau ini syirik. Nah bagaimanapun juga kalau dikatakan kamu pelaku bid'ah atau pelaku syirik, tentu kan tidak terima. Jadi harus luwes dalam berdakwah. Contoh ya, apa itu kemenyan sama sajen. Dalam sudut pandang pribadi saya itu jelas syirik. Orang yang menyiapkan sajen, kemenyan, taruh di bawah pohon, di batu atau tempat-tempat tertentu, itu jelas syirik. Dan dalam sebagian pendapat para ulama itu jelas syirik. Itu prinsip syirik. Tetapi ketika berdakwah kita harus luwes.
Ada orang sedang, mohon maaf, sedang bikin sajian lalu nyembah, begitu umpamanya. Situ tiba-tiba kita datang lalu kita caci maki, ini perbuatan yang syirik. Terus kemudian sambil divideokan live, nah inilah perbuatan syirik kalau sekalian. Lalu kemudian sajiannya ditendang. Itu namanya tidak luwes, tidak bijak. Kan bisa kita ngajak dialog, diskusi kalau sudah selesai. Jadi nggak perlu sajian yang kemudian ditendang lalu kemudian diviralkan. Ini contoh yang syirik, ya jelas. Karena kita harus memahami realita. Masyarakat itu realitanya berbeda-beda. Masih ada yang punya pendapat itu dan masih ada agama yang punya keyakinan seperti itu. Kita tidak membenarkan keyakinan itu karena itu prinsip. Tetapi di dalam berdakwah juga jangan seperti itu pula, karena itu akan memicu konflik. Disinilah yang disebut dengan harus tadi luas wawasan dan prinsip kita tetap. Kita nggak mau melakukan kesyirikan begitu, tapi cara berdakwahnya juga tidak harus seperti itu. Nah, itulah makna dari rahmatan lil alamin. Jadi kita ingin menegakkan prinsip-prinsip ya, kebenaran, tapi dengan cara juga yang bijak, sebijak-bijaknya. Kalau dalam urusan Muhammadiyah, ya kita harus mensejahterakan sejahtera-sejahteranya dan damai sedamai-damainya. Jadi pada masa Nabi pun tidak terjadi konflik. Kalau umpamanya hari-hari ini mendengar ada istilah tanda kutip konflik-konflik, nah ini bisa jadi karena wawasan-wawasan kita yang perlu diperluas lagi ya, dengan tadi sikap luas kultur Jogja, kultur Jawa Timur, kultur Madura, kultur Sumatera itu berbeda-beda, tapi masing-masing setiap mereka punya prinsip. Nah, tapi prinsip-prinsip itu juga cara menyampaikannya juga harus bijak. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Al-Quran itu sungguhnya rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi semua. Kemudian wahidayatan lahum, dan Al-Quran juga sebagai hidayah. Di fungsinya ya, yang kedua, di fungsi yang pertama sebagai rahmat, yang kedua sebagai hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Kita memahami Quran itu sama dengan kita sedang belajar satu petunjuk. Quran itu kan menjadi petunjuk secara umum. Petunjuk linnas, hudan linnas. Seperti dalam surat Al-Baqarah ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu fungsinya menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi semua manusia. Jadi kalau mohon maaf ada orang non-Islam membaca Quran, kita jangan sensi langsung marah. Ini orang Kristen sedang mempermainkan Quran. Padahal dia siapa tuh sedang ingin tertarik baca Quran. Lalu kita bersuudzon, wah ini paling dia baca Qurannya juga hanya untuk yang mengambil atau mencari-cari kelemahan Quran. Ya tidak usah. Siapa tahu dengan membaca Quran mendapat petunjuk bagi dia. Karena fungsi Quran kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Minimal petunjuk bagi orang yang bukan Islam adalah tertarik masuk Islam. Dengan Quran yang dibaca oleh orang-orang non-Muslim, minimal ya, bisa menjadikan ketertarikan, pencerahan untuk memilih Islam. Yang mungkin saya pernah menyinggung ya, Rocky Gerung itu ketika disidak di rumahnya, satu wawancara ya, ternyata di rumahnya Rocky Gerung itu punya Al-Quran, dan ternyata di dalam Qurannya ada coretan-coretan atau stabilo, terlepas dia apa Muslim apa bukan, tapi minimal dia sudah punya ketertarikan, ya tidak apa-apa. Siapa tahu minimal ide-idenya, pencerahan-pencerahannya juga selaras dengan kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran, walaupun mungkin belum masuk Islam, dan alhamdulillah jika tertarik dengan sering membaca itu kemudian masuk Islam. Itu fungsi Quran. Hudan itu luas, hudan linnas.
Lalu yang kedua, hudal lil muttaqin. Secara khusus Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau yang sering datang ke masjid, ngisi kajian di masjid, itu sudah segmennya yang muttaqin. Bapak Ibu ini sudah muttaqin. Tapi kan ada yang tidak pergi ke masjid, ada yang belum ke masjid, ada komunitas-komunitas yang mungkin belum tertarik untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke majelis-majelis taklim. Dari situ juga peluang-peluang dakwah. Bahkan ada orang-orang yang memang bukan Islam, tapi dia cinta ilmu. Siapa tahu dengan berdialog, berdiskusi, kemudian menjadi terbuka. Jadi Al-Quran jangan dibatasi hanya untuk orang Islam saja, yaitu hudalil muttaqin, untuk orang Islamnya, untuk muttaqinnya. Tapi tadi Al-Quran pun adalah hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia, dengan harapan manusia ini kan bisa mengikuti petunjuk. Liyasullu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Fungsi yang ketiga Alkitab dalam hal ini Al-Quran adalah untuk menghantarkan kepada kebahagiaan, sa'adah. Jadi kalau ada namanya Siti Sa'adah itu bahagia, orang yang bahagia. Ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, untuk menuju, jadi target dari Alkitab itu menghantarkan manusia kepada sa'adatihim, kebahagiaan mereka fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Nah, jadi Al-Quran sebagai petunjuk yang akan menghantarkan keselamatan, akan menghantarkan kebahagiaan, itu harus dua kita dapatnya. Di dunia ini Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk, menjadi pedoman. Contoh ya, dalam berlalu lintas. Aturan berlalu lintas itu, ini menurut aturannya, kalau pergi naik motor harus pakai helm. Itu petunjuk berlalu lintasnya. Kalau naik mobil, driver yang depan harus pakai apa? Seatbelt. Itu aturan lalu lintas. Kalau di Bangjo, kalau pas lampunya merah berhenti, jangan nyerobot karena mentang-mentang sepi. Itu aturannya. Kalau berlalu lintas menemukan lampu merah, ya berhenti, jangan bablas karena mentang-mentang tidak ada polisi. Jadi ketaatan kita nih di dalam beragama, dalam memahami Quran sebagai petunjuk, kira-kira gampangannya itu. Kita kalau pas di lampu merah sering menyaksikan ragam orang itu, ada yang taat dengan lampu merah ya berhenti, tapi sering juga banyak yang nyerobot. Ini yang sering saksikan di lampu merah Tegal Gendu ya. Kitanya udah benar, hijau dari sana jerobot serobot, jadi kita yang takut. Kita benar, tapi orang lain melanggar, jadi kita juga bisa tabrak, jadi celaka semuanya, kecelakaan ya karena sebab oleh orang yang melanggar. Sehingga aturan-aturan itu diatur, itu bagus. Pertama, tidak mencelakakan orang lain, sampai juga jangan mencelakakan dirinya sendiri. Contoh, orang tidak pakai helm kan melanggar aturan. Kalau jatuh kan dirinya celaka. Coba bayangkan itu, kepala benturan dengan aspal, kuat kepala apa kuat aspal? Kan kuat aspal. Tapi kalau orang pakai helm, andai kata ya ada takdir jatuh, minimal kan kepala ini, tempurung kepala terhalang, terlindungi oleh helm. Itu manfaatnya orang yang mengikuti aturan. Jadi jangan membayangkan kan saya nggak jatuh. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau ada takdir apa-apa jatuh, itu kepala bentur aspal apa nggak pecah, atau kalau nggak konslet itu ya, saraf-sarafnya. Tapi kalau pakai helm minimal itu, ini namanya aturan. Aturan ini ya jangan dibantah. Kan nggak ada polisi, kan sepi, kan nggak apa-apa, kan terserah saya begitu.
Itu Al-Quran itu begitu. Al-Quran itu banyak isinya aturan-aturan. Ada orang yang betul-betul mau taat mengikuti aturan-aturan Quran, tapi masih banyak orang yang mau ya serudak-seruduk, membelok-belokkan, tidak mau mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Sehingga akibatnya bukan sa'adah yang akan didapat, ya, tapi saqi, kecelakaan yang akan didapat. Di dunianya celaka, tadi kadang serudak-seruduk, ya, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Lalu di akhiratnya pun wal akhirahnya juga tidak akan memperoleh kebahagiaan. Jadi Al-Quran itu, Allah itu memberikan Al-Quran sebagai petunjuk sudah benar. Ya, jadi tinggal kita mau apa tidak mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk, kitab petunjuk. Dan tentu analogi aturan lalu lintas tidak sama dengan Al-Quran, ya. Tapi paling tidak itu gambaran mudah saja, gambaran mudah. Jadi buat aturan lalu lintas itu untuk keselamatan diri sendiri dan untuk keselamatan orang lain. Ya minimal radius berapa kilometer lah ya. Kalau cuma muter-muter sini lapangan Karang Pasar nggak pakai helm ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah agak jauh, nah itu nanti aturan lalu lintasnya. Kemudian Bapak Ibu yang masukkan yang rahmatullah SWT. Wal imanu bi kutub yatadammanu arba'atu umurin. Beriman kepada kitab itu mengandung 4 perkara. Bagaimana cara kita beriman kepada Alkitab? Ya, menurut kitab ini salah satu usul ada 4 hal kategori seseorang itu dikatakan beriman. Yang beriman itu yang bagaimana? Al-awwalu yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Kita wajib mengimani bahwa Alkitab itu diturunkan oleh Allah haqqan dengan sebenar-benarnya. Misalkan kita bicara Quran ya, kitab Al-Quran. Al-Quran ini benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya, harus kita imani. Al-Quran ini bukan buatan Nabi, bukan buatan manusia, buatan pamannya juga bukan, bapaknya bukan, tapi ini murni dari Allah. Al-Quran, aturan itu bukan buatan-buatan siapa. Karena Al-Quran ini aturan atau buatannya Allah yang menurunkan, ya maka kita wajib mengimani. Padahal Nabi pinter, Nabi fatonah, Nabi cerdas. Apa Nabi nggak bisa membuat kitab? Apa Nabi nggak bisa berkarya membuat buku? Ya bukan nggak bisa, bisa saja. Tapi kan ini bedanya Al-Quran dengan yang lainnya. Jadi Nabi sendiri pun yang memiliki kecerdasan tinggi tidak ngarang-ngarang, tidak mereka-reka. Sehingga mohon maaf, Nabi disifati dengan sifat ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Tapi kalau Nabi awalnya cerdas, mungkin orang akan meragukan, paling ini buatan Muhammad Qurannya. Tapi bantahan itu tidak bisa. Bagaimana mungkin ini buatan Nabi? Karena Nabi seorang yang ummi. Jadi ini bukan buatan Nabi. Bahkan pada zamannya, pada masa itu di Arab sudah pintar orang-orang membuat apa itu sajak, puisi, syair, itu dilombakan itu. Dari sekian para pensyair, ternyata ketika mendapati Al-Quran setelah diturunkan ini, mereka mengagumi bahwa Al-Quran itu syairnya, gaya bahasa sastra Al-Quran ternyata tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang saat itu juga sudah paham tentang gaya bahasa, sastra bahasa. Jadi Al-Quran lebih tinggi. Jadi bagaimana mungkin ini dibuat oleh Nabi yang ummi,
Jadi ini betul-betul dari Allah. Itu wajib kita imani. Nah, seringkali yang berbeda itu ada dalam tafsirnya. Kalau Al-Qur'annya tidak beda, sama. Al-Quran tidak boleh dirubah-rubah. Istilah dari sononya, dari Allahnya, melalui malaikat, tidak dikorupsi oleh malaikat. Nah, ini tak kurangi ayat ini. Gak bisa. Langsung oleh Allah lewat malaikat diberikan kepada Nabi. Nabi pun orang yang amanah, tabligh, menyampaikan, tidak ada kepentingan Nabi. Ini ayat ini nggak saya sukain, tak kurangi saja bagian potongan ayatnya. Lalu kemudian yang tersampaikan kepada umat, ada potongan-potongan ayat yang tidak tersampaikan, tidak begitu. Jadi utuh. Dan saya meyakini sampai hari ini Al-Quran masih tetap utuh, tidak berubah, tidak berbeda. Tapi tadi yang berbeda itu adalah tafsirnya. Orang memahami ayat Qur'annya itu yang bisa berbeda. Jadi kalau Qur'annya sama, tapi kemudian tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran itu bisa jadi berbeda. Ini yang pertama. Jadi, beriman kepada kitab-kitab itu maknanya kita harus mengimani bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan dari Allah dengan sebenar-benarnya. Asani yang kedua, beriman kepada kitab itu adalah al-imanu bi anna nuzul al-imanu bima 'allamana ismuhu minha bismikal Qur'an alladzi nazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wat Taurati allati unzilat ala Musa alaihi salam wal Injil alladzi unzila ala Isa alaihi salam waz Zabur alladzi utiya Daud alaihi salam wa amma ma lam ta'lam ismuhu fanu'minu bihi ijmalan. Nah, jadi poin yang kedua, kita beriman kepada Al-Quran atau kepada Alkitab. Kitab itu adalah kita wajib mengimani bahwa ada nama-nama kitab yang langsung disebut oleh Allah. Itu wajib kita imani. Allah menyebut langsung namanya, ya. Allah mana ismuhu, ismu itu kan nama. Ada yang Allah langsung sebut dengan nama Al-Quran, Kal-Quran, seperti namanya Al-Quran yang itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wat Taurat, itu langsung yang menyebut Allah, nama kitabnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil, kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa. Waz Zabur, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nama-nama itu langsung yang memberinya adalah Allah. Maka di sini konsep yang kedua, wajib mengimani tentang nama-nama Alkitab yang telah ditulis disebut oleh Allah. Bahkan bukan hanya saja yang telah disebut, wa amma ma lam ta'lam ismuhu. Jika ada nama-nama kitab yang tidak sampai kepada kita, Allah tidak langsung menyebut. Kan setiap para nabi kan diberikan panduannya, ya gitu, kitabnya yang mungkin tidak disebutkan oleh Allah, tapi Allah juga menurunkan beberapa nama-nama tersebut. Misalkan kita nggak tahu nama kitabnya untuk Nabi Idris apa, untuk Nabi Yahya apa, untuk Nabi yang lainnya. Ini kan yang tersebut hanya 4, yaitu jelas wajib kita imani itu dari Allah. Dan apa-apa yang tidak disebut nama kitabnya itu apa, fanu bihi ijmalan, kita pun wajib mengimani secara ijmal. Ijmal itu artinya global. Ya, pokoknya kita wajib mengimani jika Allah memang memberikan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya yang kita sendiri tidak tahu karena tidak disebutkan langsung oleh Allah. Jika ada, maka kita wajib juga mengimaninya. As-salisu yang ketiga, tasdikun massaha min akhbariha. Kita wajib membenarkan massaha min akhbariha, apa-apa yang sah, yang benar telah dikabarkan dari Quran.
Jadi kalau Al-Quran sudah memberikan informasi A, ya kita wajib membenarkan informasi A tersebut. Ya. Jadi tasdik, Al-Quran sebagai kitab yang berisi petunjuk-petunjuk tadi itu benar-benar tasdik, benar, bahkan membenarkan ya, kitab-kitab sebelumnya, dalam pengertian menyempurnakan ajaran-ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi sekali lagi, tidak ada kedustaan di dalam Al-Quran karena itu tasdik, benar. Kalau terjadi kedustaan tentang Quran, bukan Qurannya yang berdusta, tapi orang yang memahaminya. Bisa jadi orang yang berdusta terhadap Quran itu karena dia tidak paham ilmu, memahami ayat semaunya dia tanpa dibarengi dengan dasar ilmu, menjelaskan ayat Quran tapi tidak membaca tafsir, ya bisa jadi keliru. Memahami Al-Quran, kalau nggak bisa baca tafsir tapi juga tidak berdiskusi dengan orang yang kira-kira paham Al-Quran, lalu kemudian merasa benar memahaminya, lalu kemudian menyampaikan kepada umat, ternyata itu sesat, yang kemudian istilah lain aliran sesat. Ini seminggu ini juga viral ya berita tentang ajaran sesat yang membolehkan tukar-tukar pasangan, tapi ternyata ujung-ujungnya hoax, ujung-ujungnya kepentingan konten saja. Ya. Jadi tadi itu bermedia sosial itu bahaya itu. Kalau hanya mengikuti, wah ini enak ini ajarannya, bisa bertukar-tukar pasangan. Padahal disimbolkan itu ada syekh, ada kiai, ada ustadz di situ. Bagi sebagian bisa mengambil potongan-potongan video dianggap benar juga, ternyata ujung-ujungnya tapi bohong, tapi zong. Nah, jadi bukan Quran yang salahnya, walaupun membawa dalil-dalil Quran, tapi dia ya memahami Qurannya yang salah. Atau ada kemungkinan ketika terjadi istilah tanda kutip ya salah, dusta, sesat, dia tahu yang benar, tapi untuk kepentingannya kemudian dia yang disampaikan adalah yang menurut keinginan dia, tapi dia tahu, dia baca tafsir, tapi yang disampaikan kepada umat yang berkebalikannya, yang sesuai dengan kepentingannya, bisa juga. Dia sampaikan kepada umat, padahal umatnya banyak, nah, terjadilah kekacauan. Ya seperti kita di ya bernegara, berbangsa juga itu, mohon maaf ya, negara ini kan membuat undang-undang, membuat aturan yang terkadang aturan-aturan itu kan saling diperdebatkan. Itu di legislatif ya, DPR itu memperdebatkan undang-undang pro kontra. Karena kenapa tadi pro kontra? Ya tadi dalam hal undang-undang itu mesti ada punya kepentingan-kepentingan. Undang-undang KPK akhirnya dirubah karena masing-masing punya kepentingan. Menurut sebagian jangan dirubah, menurut sebagian harus dirubah. Jadi disitulah kalau sudah masuk kepada politik-politik, kepentingan-kepentingan akan terjadi. Tapi kalau Quran, undang-undang ini nggak bisa disepakati, yuk kita rubah, nggak bisa. Kalaupun ada itu tafsir-tafsir pribadi. Tapi kalau undang-undang manusia bisa jadi bersepakat. Ada kepentingan A, lalu kemudian masuk ke mahkamah, gimana kita rubah sedikit-sedikit, bagaimana semuanya. Bisa saja terjadi. Ada perubahan-perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, ada perubahan-perubahan di aturan Omnibus Law, ada aturan yang berubah-berubah, itu sangat mudah. Nah, jadi ini berbeda dari aturan Quran. Gak bisa bersepakat, yuk kita rubah Qurannya, yuk kita rubah ayatnya, nggak bisa. Yang ada ya paling itu tafsir-tafsir yang pendapat-pendapat dalam memahami Quran. Saya ingin bercerita tentang Abu Nawas. Abu Nawas ini cerdas tapi licik. Kadang berbohong juga tapi cerdas dalam berbohong.
Dia berdusta yang kemudian dustanya Abu Nawas ini disepakati bersama. Coba bayangkan. Seluruh negeri mensepakati kedustaannya Abu Nawas. Abu Nawas ya iseng, cerdas, cerdik ya tapi bohong. Abu Nawas ini cerita, nih buka pecis Abu Nawas. Kalau dia cerita, di pecis saya kelihatan ada surga loh Pak. Jangan percaya Pak. Kalau lihat pecis saya ini ada surga, ada bidadari. Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini di peci saya kelihatan ada surga dari Bapak, percaya enggak? Kalau mau lihat peci saya ini ada surga dan bidadari. Kata temanku, masa iya Abu Nawas bisa melihat surga dan bidadari dari pecismu? Iya. Tapi yang bisa melihat surga dan bidadari ini hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak akan kelihatan. Gitu. Kalau kamu nggak percaya, coba. Hanya ada temannya yang lihat nih. Coba saya lihat pecismu. Mana nggak ada surganya, kok saya nggak kelihatan surga di pecismu? Kata Abu Nawas, kalau nggak melihat berarti kamu nggak beriman. Orang beriman itu mesti melihat. Gitu. Hanya teman yang dengar, coba-coba saya lihat, lalu dilihat-lihat, benar nggak kelihatan, tapi dia mikir, wah, kalau saya bilang nggak kelihatan, saya disebut nggak beriman, malu dong. Hanya, iya kelihatan nih. Ada surganya, tuh kan, kata Abu Nawas. Orang yang beriman itu mesti bisa melihat surga di peci saya. Kira-kira perkataan Abu Nawas ini bohong apa enggak? Jelas bohongnya, tapi Abu Nawas kasih syarat, yang bisa melihat surga di peci saya hanya orang beriman. Tawarkan lagi, kalau nggak percaya coba lihat nih. Ya. Sampai akhirnya terjadilah kegaduhan, ini Abu Nawas berbohong. Katanya bisa melihat surga di pecisnya. Atau sebagian lagi mengatakan enggak bohong. Benar di pecis Abu Nawas itu bisa terlihat surga. Hanya dibawalah ke pengadilan ketuan raja. Panggil Abu Nawas. Abu Nawas, kamu betul mengatakan begini bahwa katanya bisa melihat surga dari pecismu? Betul Tuan Raja. Santai. Coba bisa saya buktikan? Silakan Tuan Raja. Tapi Tuan Raja, jangan lupa bahwa yang bisa melihat surga di peci saya hanyalah orang-orang yang beriman. Boleh kita buktikan? Boleh. Dibawalah, dihadapkan Tuan Raja yang disaksikan oleh banyak orang. Hanya Tuan Raja lihat tuh pecis. Memang di bolak-baliknya tidak kelihatan surganya. Tapi kan Tuan Raja mikir, waduh, kok gak kelihatan? Tapi kata si Abu Nawas nih, orang yang bisa melihat hanya orang beriman. Berarti kalau saya bilang gak melihat, saya disebut kafir nanti. Padahal benar-benar gak kelihatan nih Tuan Raja gak melihat surga Anda. Tapi karena dia kena syarat yang bisa melihat surga hanya orang beriman, dia gengsi, dia malu, dia takut. Waduh, kalau saya bilang gak melihat, saya bisa disebut kafir ini. Akhirnya tiba-tiba Tuan Raja memutuskan, betul, saya melihat surga. Saudara-saudara, benar. Jadi yang dikatakan Abu Nawas ini nggak bohong, benar. Karena di dalam pecis Abu Nawas ini kelihatan surga. Saya menyaksikan betul. Padahal si raja juga bohong. Nah inilah namanya disebut dengan kebohongan yang kemudian dibenarkan. Jadi semuanya membenarkan kebohongan. Tahu ada satu kebohongan, tapi ada sebuah sistem yang kita tidak tahu, aja semuanya mensepakat di sebuah kebohongan. Itulah aturan manusia. Itu contoh. Hanya Abu Nawas itu bisa mengelabui seluruh kerajaan, termasuk kerajaannya sendiri bisa dikelabui oleh Abu Nawas. Tapi kalau aturan Quran tidak akan bisa. Yang terakhir, al-imanu bil kutub yatadammanu bi arba'ati umurin. Yang keempat, al-amalu bil ahkami ma lam yansah minha. Kita wajib mengamalkan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an yang belum dinasah di dalam kitab secara umum. Jadi jika ada aturan-aturan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, jika ada yang belum dinasah, belum dihapus oleh Quran, belum diganti hukum tersebut oleh Al-Quran, maka kita pun wajib mengamalkannya.
Jadi itu sebenarnya aturan nabi-nabi sebelumnya. Lalu kemudian dikuatkan lagi oleh syariat yang terakhir, syariat Nabi Muhammad dalam Al-Quran, maka itu diamalkan selama belum diasah. Contoh ibadah haji itu kan aturannya dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan dulu Nabi Adam sudah ada haji. Kemudian dijalankan lagi oleh Nabi Muhammad, maka aturan itu belum dihapus. Sekarang lagi Pak khitan, itu di khitan itu kan aturan dari Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim kan di khitan. Nah, jika ada aturan-aturan dalam kitab-kitab sebelumnya yang malam yansah minha belum dihapus, maka kita harus mengamalkannya. Kemudian warido wa taslimu bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam tafhimah. Kita pun harus ridho dengan apa yang ada dalam Al-Quran, baik kita paham hikmahnya apa ataupun tidak paham hikmahnya apa. Ada orang yang bisa memahami sebuah hikmah dari ayat Quran, tapi ada orang yang belum bisa memahami apa hikmah-hikmah dalam Al-Quran. Tapi kalau itu ada dari Quran, maka kita pun harus ridho menerima ayat tersebut. Wa ala hada fala yajuzu amalu bi hubbin min ahkamil kutubi as-sabiqah illa masahha minha wa qara'al Quran. Dan dari ini maka menunjukkan tidak boleh mengamalkan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Tidak boleh kita mengamalkan kitab Taurat, Injil, Zabur yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi kitab Zabur berlaku hanya pada masanya, kitab Injil berlaku pada masanya. Maka orang-orang Nasrani yang mengatakan mengamalkan kitab Injil, nah kitab Injil pada masa itu berlaku hanya pada masanya. Jadi kita umat manusia tidak boleh, ya la yajuz, tidak boleh mengamalkan hukum-hukum dengan kitab-kitab as-sabiqah, kitab-kitab sebelumnya, illa kecuali tadi ada ajaran kitab sebelumnya masahha minha yang telah disahihkan atau dibenarkan lagi oleh Al-Quran, wa qarra Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Al-Quran. Demikian Bapak-bapak, Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab salah satu usul masuk pada iman kepada kitab. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Karena sebentar lagi Ramadan, saya punya jadwal di Mu'ad di rutin setiap hari Rabu nanti. Maka insya Allah kita coba hatamkan kitab ini. Ramadan yang lalu kita hatamkan kitab Tauhid. Insya Allah mana kita hatamkan kitab ini, kitab Tauhid juga, tapi dari kitab salah satu usul. Insya Allah setiap hari Rabu yang mau mengikuti kajian kitab salah satu usul bisa diagendakan. Ba'da subuh ya, kuliah subuh. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.